tidak selalu dengan baik, dan pada sore hari ini oleh karena kemurahan-Nya saja bahwa kita bisa ada di tempat ini, kita bisa datang bersyukur di hadapan Tuhan, beribadah di hadapan-Nya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, saya berikan kesempatan bagi kita untuk bersikap mengasihi waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadirat-Nya. Kita katakan bersama, Bapa, inilah kami anak-anakmu. Bapa, bersyukur atas kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah saat ini kita memuji dan menyembah-Nya. Oh
sore ini bersama dengan saudara seiman kami. Kami mau menikmati waktu bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menjamah setiap hati kami. Dan kami pun juga terus diingatkan bahwa hanya karena anugerah Tuhan kami dapat hidup. Kami dapat menjalani segala hal, segala kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Kami berjalan, kami membutuhkan anugerah-Mu. Sebab kami begitu lemah dan lemah. Kami sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Dan kami pun jauh dari Tuhan. Untuk itu kami mohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik dalam tutur kata, tindakan, bahkan dalam pikiran kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Kiranya Tuhan juga beranugerah atas kami, karena kami sadar tanpa anugerah Tuhan kami tidaklah berdaya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan kami menyerahkannya kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan bangkit berdiri, dengan ucapan syukur dan pengakuan, marilah kita melandaskan penyembahan kita kepada Allah Tritunggal dengan melandaskan keyakinan iman seluruh pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal putra kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Cuma sekalian dengan nama berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku memberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dengan satu suara, satu hati, mari kita puji Tuhan kita nyatakan kebesaran. Pujilah namamu Tuhan, kepada segala-galanya. Satu suara kami nyatakan kebesaran Tuhan,
Untuk itu kita perlu dilengkapi dan kita juga perlu untuk terus belajar dan merenungkan firman-Nya.
bersyukur kepada Tuhan. Karena kami boleh datang di tempat ini mengucap syukur di hadapan Tuhan, beribadah bersama dengan saudara seiman kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan berdiam diri. Kami juga akan mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami lewat firman. Kami rindu setiap firman yang kami dengar ya Tuhan, itu menerangi hati kami. Dan ketika kami di mana kami berada pada tempat kami, firman itu terus mendorong kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kiranya Allah dan Kudus-Mu yang memampukan kami semua mengerti setiap kedalaman firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan melanjutkan khotbah minggu lalu. Kita sudah belajar minggu lalu tentang ucapan bahagia pertama, dan sore hari ini kita akan melanjutkan ucapan bahagia kedua. Bapak Ibu, kurang yang sangat berbahagia di hadapan Tuhan. Dan bagaimana setelah kami hidup, orang-orang yang sudah mengalami kemurahan hati Allah, luas kasihan Allah yang begitu besar bagi kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran, untuk kami memiliki hati melihat sekeliling kami, dan kiranya keberadaan kami di tengah-tengah dunia yang berdosa ini boleh menjadi jawaban doa atas kebutuhan daripada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan dan berkati kami. Berikan kami kekuatan untuk hidup di dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui kantong yang akan diberikan oleh Asya, atau juga secara non-tunai dengan melakukan scan QR secara kartu jemaat masing-masing, dan juga bisa transfer ke rekening gereja baik itu di BCA maupun di BRI. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berikan sebuah ujian yang mengatakan bahwa jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Orang benar
bisa bersyukur di hadapan-Mu, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur segala berkat jasmani yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sepanjang minggu ini kami bisa merasakan kembali Engkau sudah memberkati kami dan memberikan apa yang kami butuhkan secara jasmani. Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami butuhkan bersama-sama. Dan sebagai bukti ucapan syukur kami atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, berikanlah persembahan kami supaya boleh dipergunakan dalam kehidupan pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kami yang dalam proses kesembuhan. Kami berdoa Engkau sendiri yang memberkati beberapa jemaat kami ya Tuhan, dalam kesembuhan mereka, dalam sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan terus yang akan beranugerah menyatakan belas kasihan kepada jemaat-jemaat kami yang sakit dalam proses kesembuhan. Kita memohon juga berikan kekuatan mereka bagi yang lemah saat ini Tuhan, supaya Tuhan tolong dan kuatkan mereka kembali. Berikan kelegaan bagi mereka yang sedang berduka cita Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang membuat mereka berduka cita, tapi kami rindu kelegaan yang sesungguhnya, penghiburan yang sejati ada di dalam Tuhan yang mengampunkan jemaat kami dalam kedukaan mereka. Tuhan yang beranugerah menghibur mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang berkumpul dalam pemulihan ekonomi mereka. Kiranya Tuhan memberkati saat ini Tuhan. Banyak jemaat kami sebagian dari mengalami kesulitan secara ekonomi, bahkan mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan membuka pintu berkat bagi setiap jemaat kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan, yang bergumul untuk pemulihan ekonomi mereka. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang penuh berkat itu Engkau nyatakan dan Engkau menolong sehingga mereka bisa dipulihkan secara ekonomi dan mereka bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat kami yang lain yang mungkin mengalami berbagai pergumulan dan kesulitan hidup yang lain. Tuhan juga beranugerah memberikan senantiasa. Bapa, kami juga berdoa bersama-sama di hadapan saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu terjadi hal yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Saat ini kami melihat kondisi bangsa kami Tuhan mengalami berbagai masalah ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu saja Tuhan untuk memulihkan kondisi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami yang sudah Tuhan pilih supaya mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami secara khusus presiden kami dan jajarannya ya Tuhan, supaya Engkau yang menggerakkan hati mereka Tuhan, untuk mereka bisa memikirkan hal-hal yang baik tentang bangsa kami. Terkadang Tuhan, ketika mereka melakukan suatu keberatan kehidupan bangsa lebih baik, mereka membongkar berbagai masalah yang selama ini tersembunyi ya Tuhan. Kami memohon berkati Presiden kami Bapak Prabowo Subianto ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan dorongan semangat yang berkobar kepadanya Tuhan untuk membawa bangsa ini ke arah yang benar dan bisa mengatasi segala masalah-masalah yang menjadi masalah terbesar bangsa kami saat ini. Korupsi di mana-mana dan banyak masyarakat Indonesia yang menderita. Sedangkan di luar sana Tuhan, para pemimpin kami merasa yang luar biasa, menikmati kekayaan luar biasa. Tuhan Yesus, kami hanya memohon dan terus berseru kepada Tuhan. Kiranya Engkau memakai para pemimpin kami di zaman ini Tuhan, yang bersedia membawa perubahan di tengah bangsa kami, meskipun nyawa mereka terancam oleh oknum-oknum tertentu ya Tuhan. Tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup menjaga mereka, Engkau sanggup melindungi mereka, orang-orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk Indonesia lebih baik lagi ke depan ini Tuhan. Berkati mereka dan lindungi jiwa mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengatasi segala masalah-masalah ini dengan baik.
yang ada kepentingan mereka sendiri. Kiranya diberikan kesadaran oleh Tuhan untuk bisa kembali bertobat dari segala kesalahan-kesalahan mereka. Tuhan Yesus, kami bersama kami juga membawa seluruh dunia ini di hadapan Tuhan. Saat ini juga kami ingin berdoa buat perdamaian seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Di luar sana juga Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang menderita, ada banyak jiwa-jiwa yang kelaparan karena peperangan Tuhan, karena berbagai kekalahan yang terjadi di berbagai negara. Konflik di mana ya Tuhan? Kami berdoa juga supaya Tuhan yang beranugerah Tuhan. Kiranya para pemimpin dunia ini Tuhan, Engkau juga yang beranugerah, supaya kondisi seluruh dunia juga Tuhan tetap kondusif. Kami hanya merindukan pertolongan dan anugerah Tuhan ada bagi dunia ini Tuhan. Ada perdamaian yang terjadi ya Tuhan, dan tidak ada konflik lagi, tidak ada korban jiwa yang terjadi Tuhan Bapa. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tempatkan kami di kota Probolinggo ini, di mana kami ada, bahkan melakukan aktivitas kami. Tuhan yang memberkati kota kami, di mana kami berada, dan para pemimpin kota ini, sehingga kota ini tetap dalam keadaan kondusif. Bapak, kami berdoa bersama-sama juga untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Riana, untuk anak Gavin, saudara Yonatan, anak Yoa, saudara Tommy, dan juga Ibu Xiaomi. Kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan terus menyatakan anugerah bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka ke depan, dengan berbagai kesulitan hidup yang mereka hadapi. Tuhan beranugerah segala harapan cita-cita permohonan mereka. Tuhan juga yang menjawab seluruh doa-doa. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan seru kami bersama pada sore hari ini. Kami bersama kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan kehendak yang terjadi atas segenap doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan doa Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat beribadah di Gereja Kristen Ampiel Anugerah Probolinggo. Kami adalah komunitas yang bertumbuh dan melayani. Mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Kristen Ampiel Anugerah Probolinggo. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang membutuhkan layanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor panduan yang tertera pada warta. Jemaat sekalian, mari bersyukur untuk segala hal yang telah Allah berikan bagi kita dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai melalui amplop yang telah disediakan, atau juga jemaat dapat transfer ke rekening gereja, baik di BCA maupun BRI. Pada minggu ini kita juga bersukacita atas usia baru yang Tuhan tambahkan pada saudara seiman kita. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini merupakan jadwal ibadah dan persembahan komunitas di Gereja Kristen Ampiel Anugerah Probolinggo. Jemaat sekalian, mari kita simak kegiatan yang ada di gereja kita dalam satu minggu ke depan. Rapat majelis akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025 pukul 7 malam di gereja. Pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025 akan diadakan persekutuan rumah tangga wilayah Tengah pukul 6 sore di rumah Ibu Edna Cokro Asmoro. Dengan oleh
Mantra. Demikianlah watak untuk minggu ini. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Mari kita menghadiri ibadah kita pada saat ini. Kita melakukan awal dan Tuhan dengan melayani pujian doksor. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan mari kita menerima berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Terima gaji, terima gaji. Kocok. Dia rasa-rasa harian, jadi harian ya. Ini harian sampai aku bulanan. Mang aku. Tapi ya gajinya bulanan.